Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi mengenai pentingnya manajemen waktu yang baik. Nah, mungkin dari kalian sendiri sudah tidak asing mendengar kata manajemen waktu. Namun, apa sih sebenarnya manajemen waktu itu dan bagaimana cara agar kita dapat memanajemen waktu dengan baik? Nah, langsung aja di sini kita masuk ke dalam pembahasan mengenai apa itu manajemen waktu. Ibu sedikit menjelaskan bahwa manajemen waktu itu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Manajemen waktu juga dapat disebut dengan kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Di sini juga ada penjelasan mengenai pengertian dari manajemen waktu menurut Atkinson tahun 1994. Nah, menurut Atkinson, manajemen waktu merupakan suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk, upaya, dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Selain Atkinson, di sini juga ada pengertian manajemen waktu menurut para ahli lainnya. Di sini ada Lehman, Akram, dan juga Davidson. Menurut Lehman, manajemen waktu merupakan penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana aktivitas yang tersusun. Sedangkan menurut Akram, manajemen waktu merupakan kemampuan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Dan juga menurut Atkinson, manajemen waktu merupakan sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan juga cerdas. Nah, dari beberapa pengertian di atas atau pengertian yang udah Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu adalah sebuah kemampuan individu dalam menggunakan waktu secara efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan bekerja secara cepat dan juga cerdas. Nah, lalu apa sih Bu manfaat dari manajemen waktu dengan baik itu? Tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa dengan memanajemen waktu dengan baik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Seperti misalnya, dengan memanajemen waktu yang baik, kita bisa menjadi lebih tepat waktu dan juga disiplin. Nah, ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kita bisa masuk ke dalam kategori orang yang disiplin. Karena apa? Karena ketika kita bisa memanajemen waktu, maka kita akan lebih menghargai waktu dan kita akan bekerja dengan tepat waktunya. Kemudian, eh, manajemen waktu juga dapat membuat kita menjadi lebih rapi dan terorganisir. Ketika kita dapat memanajemen waktu dengan baik, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pun akan lebih terencana atau tersusun dengan rapi. Hal ini sangat sekali memudahkan kita dalam beraktivitas. Selain itu, dengan memanajemen waktu, kita juga dapat lebih meningkatkan moral dan tingkat kepercayaan diri. Nah, ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka uh, hasil yang kita capai pun akan lebih bagus dan lebih percaya diri, lebih pede kita tampilkan kepada orang lain gitu. Dan yang berikutnya untuk manfaat dari manajemen waktu dengan baik adalah kita bisa mengurangi tingkat kadar stres dan juga kecemasan kita. Tentu saja ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, kemudian kita dihadapkan dengan beberapa pekerjaan, maka kita bisa memilah dulu mana yang akan kita kerjakan, mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu, dan di saat kita sudah
selesai mengerjakan semua itu, kita akan merasa lebih tenang dan lega sehingga tingkat kepanikan kita dan kecemasan kita pun akan menurun. Nah, di sini juga ada eee, manfaat dari pentingnya memanajemen waktu. Yang pertama di sini ada menghilangkan kebiasaan suka menunda-nunda. Jelas sekali ketika kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik, dengan bagus, maka kebiasaan kita yang mulanya suka menumpuk-numpuk pekerjaan sehingga jadi banyak dulu baru dikerjakan, itu akan hilang. Ketika kita bisa atau mampu memanajemen waktu kita dengan baik, maka kebiasaan itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Nah, yang berikutnya ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, kita bisa juga sebagai latihan diri atau melatih diri untuk lebih disiplin dan juga bekerja secara cerdas dan juga cepat. Berikutnya, dengan memanajemen waktu, kita bisa nih menghindari atau meminimalisir tabrakan antar aktivitas dan juga mempermudah semua urusan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak tahu kapan ada waktu yang dadakan dan kita tidak bisa mencegahnya. Nah, hal itu ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kita setidaknya punya alternatif lain atau punya strategi-strategi lain yang bisa kita gunakan dalam menghadapi situasi itu, begitu teman-teman. Perlu diingat bahwa waktu itu tidak bisa dikembalikan teman-teman. Satu detik yang lalu pun kita tidak bisa mengulangnya. Karena itu kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita harus bijak dalam menggunakan waktu karena sekali ia pergi kita tidak bisa mengembalikannya lagi. Lalu apa sih Bu dampak dari manajemen waktu yang buruk itu? Teman-teman, ketika kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, dampak yang ditimbulkan pun banyak sekali. Nah, di sini diantaranya ada penundaan. Ketika kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, tentu saja kita sering sekali menunda-nunda pekerjaan. Nanti ujung-ujungnya pekerjaan itu tidak selesai atau tidak bisa maksimal. Nah, selanjutnya dampak berikutnya yaitu kurang tidur. Jelas sekali ketika kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, kegiatan lain tuh akan menyita waktu yang lainnya juga, akan menyita kegiatan waktu yang lain. Jadi waktunya kita istirahat, kita malah nugas atau kita mengerjakan pekerjaan yang lain, kan itu tidak baik. Nah, itu merupakan dampak dari manajemen waktu yang buruk juga. Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya terburu-buru. Jelas sekali ketika kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, maka pekerjaan yang akan kita kerjakan pun akan terburu-buru, seperti dikejar-kejar, nanti hasilnya pun juga tidak baik, begitu. Terus apalagi, Bu? Mudah stres. Iya, jelas sekali. Ketika kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, kita sering menumpuk-numpuk pekerjaan dan pekerjaan itu nanti akhirnya semakin lama semakin banyak, kita ngelihatnya aja udah males, udah stres. Apalagi kalau kita mengerjakannya, aduh udah nggak karu-karuan itu mesti rasanya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau stres, ya udah jangan menunda-nunda pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya juga ada tidak bugar. Ya, jelas sekali. Ketika kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, kita sering menunda-nunda pekerjaan, waktu istirahat kita, waktu makan kita, waktu bermain kita, waktu yang lain-lain juga nggak karu-karuan, tidak jelas mau gimana, nanti kan juga badan juga ngefek ke kesehatan kita. Jadi kita mudah lelah, kita mudah capek, kita mudah merasa lemas begitu. Nanti ujung-ujungnya apa, Bu? Ujung-ujungnya nanti kita sakit. Kita udah badannya udah nggak fit ditambah stres, ya udah nanti kita sakit kalau begitu lama-kelamaan. Nah, di sini ada gambaran nih teman-teman, gambaran ketika kita
tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang di sebelah kiri ini ada seperti orang kebingungan mau mengerjakan pekerjaan yang mana saja, saking banyaknya pekerjaan yang dia tunda, akhirnya pekerjaan itu numpuk. Jadi dia bingung mau mengerjakan yang mana saja. Nah, yang di sebelah kanan ini seperti ada orang yang kelelahan dengan pekerjaannya segitu banyaknya dan dikejar waktu pula. Ya udah, dia akhirnya ketiduran dan dia juga pasti stres dan tingkat kecemasannya juga meningkat. Nah, lalu gimana sih Bu caranya agar kita bisa memanajemen waktu dengan baik? Anak-anak atau teman-teman semuanya, cara memanajemen waktu yang baik itu sebenarnya tidak susah. Kita bisa nih seperti yang di sebelah kiri Ibu di sini di sini ada seperti denah dan uh, dalam denah tersebut ada 4 sisi di mana dalam sisi-sisi tersebut terdapat situasi atau kondisi yang berbeda-beda. Seperti nomor satu ini ketika kita dihadapkan dengan situasi yang penting dan mendesak, maka kita bisa langsung lakukan sekarang juga. Dan ketika kita dihadapkan kondisi dengan situasi yang tidak penting tapi mendesak seperti yang nomor 2 ini, kita bisa merencanakan atau membuat alternatif lain begitu. Nah, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang penting tetapi tidak mendesak, kita bisa nih minta bantuan orang lain atau bekerja sama atau bahkan berkolaborasi dengan orang lain begitu. Namun, jika kita dihadapkan dengan situasi yang keempat ini, teman-teman, jika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak penting dan tidak mendesak, maka kita bisa menundanya atau bahkan meninggalkannya. Nah, di sini di sebelah kanan juga ada beberapa tips. Yang pertama, membuat list jadwal kegiatan harian, kemudian kita menentukan prioritasnya juga. Jadi mana yang mau kita lakukan terlebih dahulu, mana yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu, begitu. Selain itu juga kita bisa memberikan deadline-nya. Jadi kita mau mengerjakannya berapa lama nih, kita mau butuh waktu berapa lama, jadi kita bisa tahu kalau kita memberikan deadline-nya juga. Nah, selanjutnya ini belajar berkata tidak untuk menolak agenda dadakan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang nomor 4 tadi, situasi yang tidak penting dan tidak mendesak, contohnya apa sih, Bu? Misalnya, kita sedang mengerjakan tugas, namun ada teman kita yang mengajak kita untuk bermain. Nah, situasi itu merupakan situasi yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita harus berani untuk menolaknya dengan berkata tidak dengan cara yang baik-baik. Kita juga perlu mengingat ya bahwa kita jangan sekali-kali menyakiti hati orang lain gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus menentukan target lebih awal. Ketika kita menentukan prioritas, kita juga harus menentukan target apa yang ingin kita capai sehingga kita tahu bagaimana strategi yang akan kita gunakan dan bagaimana cara yang akan kita gunakan begitu. Nah, selanjutnya kita juga harus fokus pada target. Nah, ketika kita sedang melakukan suatu hal atau mengerjakan suatu hal, maka kita harus fokus dalam satu hal tersebut. Jangan ketika kita mengerjakan satu hal, tapi pikiran kita kemana-mana. Nanti hasil yang akan kita peroleh pun tidak akan maksimal. Begitu. Kemudian kita juga membutuhkan reminder. Nah, di sini kita juga bisa nih membuat jadwal atau list kegiatan, kita tulis di kertas, lalu kita bisa tempelkan di tempat yang biasanya kita lihat atau kita kunjungi, seperti misalnya di kamar, atau di meja belajar, atau dimanapun yang sekiranya sering terlihat oleh kita, begitu. Nah, selanjutnya juga kita harus memberikan waktu luang kepada diri kita. Nah, jadi ketika kita menjalankan sesuatu atau kita sudah bekerja keras atau sudah melaksanakan sesuatu, setidaknya beri reward kepada diri kita juga. Kita harus mengapresiasi diri kita sendiri juga. Kita harus memberikan kesempatan buat kita istirahat gitu. Jangan kita forsir habis tenaga kita, pikiran kita terus-terusan tuh jangan. Tetapi juga kita sedikit berikan seperti relaksasi kepada diri kita agar kita bisa seimbang begitu.
ibaratkan mesin, jika kita gunakan terus-menerus secara besar-besaran, maka mesin itu juga lama-kelamaan kan akan rusak. Sama seperti diri kita, ketika kita terus bekerja, belajar tanpa berhenti istirahat, tanpa berrelaksasi, maka lama-kelamaan juga kita akan sakit. Oke, di sini Ibu ringkaskan lebih detail mengenai tips manajemen waktu yang baik itu sebagaimana. Nah, yang pertama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kita bisa nih membuat jadwal kegiatan dan juga memberikan deadline-nya. Kemudian kita juga bisa menentukan prioritas dan strategi apa yang ingin kita gunakan. Kemudian juga kita bisa nih menentukan strategi yang ingin dicapai. Nah, dan juga kita harus fokus dalam satu hal tersebut. Ingat, kita jangan fokus kita mengerjakan suatu hal tapi fokusnya kemana-mana, itu jangan, karena nanti hasilnya tidak akan maksimal. Berikutnya, kita juga bisa membuat reminder dan yang paling penting ini kuncinya teman-teman, kita harus selalu konsisten. Gimana kita mau memanajemen waktu dengan baik kalau kita belum bisa konsisten? Satu hari sudah nih bisa manajemen waktunya bagus. Hari kedua bagus, hari ketiga udah mulai males, hari keempat udah enggak, ya itu namanya sama aja, nggak bakal bagus, hasilnya juga nggak bakal maksimal. Kalau misalnya kita mau manajemen waktu kita baik, hasilnya juga akan baik, maka kita harus melakukannya secara konsisten gitu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Eh, di sini Ibu ingin mengajak teman-teman kembali mengingat apakah selama ini kita sudah bisa memanajemen waktu dengan baik atau belum. Ibu sangat mengapresiasi kepada teman-teman semuanya yang sudah mampu memanajemen waktunya dengan baik. Namun apabila teman-teman masih belum bisa memanajemen waktu dengan baik, mari kita bersama-sama kita melatih diri untuk dapat memanajemen waktu dengan baik. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.